Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama John Dewan. Pada video kali ini kembali kita membahas salah satu film yang sangat populer dan menarik. Bagaimana filmnya? Inilah ceritanya. Kita mulai dengan seorang pemuda yang berada di sebuah diskotik bernama Po yang ribut dengan petugas di sana. Tidak lama kemudian datang orang suruhan ayahnya bernama Kai. Kai membantu Po untuk keluar dari tempat itu, sehingga terjadi perkelahian di sana. Esok paginya, Po ditemukan tewas tergantung di tiang listrik. Berita duka ini sampai kepada ayahnya bernama Tuan Chu, yang disampaikan oleh Kai. Kita ke Amerika. Di sana ada Tuan Ishak yang menjadi rekan bisnis Tuan Chu. Dapat telepon dari Tuan Chu kalau anaknya dibunuh. Tuan Ishak yang dapat berita itu segera berangkat ke Hong Kong untuk menemui Tuan Chu yang sedang berduka. Beralih ke sebuah penjara, di sana ada seseorang yang sedang ditahan, bernama Han, kakak dari Po. Bayangkan, Han mendapat kabar mengejutkan akan kematian adiknya, berpikir keras mencari cara agar bisa keluar dari tempat itu. Han membuat keributan dengan petugas yang sedang berjaga. Akhirnya, Han dimasukkan ke sebuah ruangan. Di ruangan itu, Han digantung dengan kaki di atas. Dalam ruangan itu, Han yang jago kungfu mendapat kesempatan segera menghajar para petugas sehingga babak belur. Han bisa membuka kunci ruangan itu dan keluar dengan menyamar sebagai petugas. Kembali ke Tuan Ishak yang datang ke tempat Tuan Chu untuk menunjukkan kalau dia ikut berduka atas meninggalnya Po, anak Tuan Chu. Di sisi lain, Tuan Ishak punya anak perempuan bernama Tris yang memiliki usaha fashion. Saat Tris keluar dari tokonya, dia bertemu dengan Han di sebuah taksi yang dicuri Han. Tris tahunya nama Han adalah Akbar karena ada ID card pemilik taksi yang dicuri Han. Tris punya kakak bernama Colin yang menjalankan bisnis ayahnya, Ishak. Sementara, Han mulai menyelidiki kematian Po, adiknya. Han masuk ke tempat tinggal Po dan mencari sesuatu. Selanjutnya kita ke Tuan Ishak yang berada di kantornya sedang berbicara serius dengan Colin. Tuan Ishak mengatakan kalau dia sedang mengerjakan sebuah perjanjian besar. Kalau ini berhasil, mereka akan keluar dari masalah yang selama ini mereka alami. Setelah obrolan itu, datang Meg, tangan kanan dari Tuan Ishak, dan memberikan sebuah surat kabar kepada Tuan Ishak. Beralih ke Han, yang dapat nomor telepon yang menghubungi Po terakhir kalinya sebelum dia dibunuh. Pergi ke alamat itu. Ternyata, telepon itu berasal dari toko milik Tris, perempuan yang bertemu dengannya di taksi waktu itu. Han melihat Tris keluar dari toko, mengikutinya sampai ke tempat tinggal Tris. Han menjelaskan kepada Tris, maksudnya mengikuti Tris sambil menunjukkan sebuah kertas kecil berisi nomor telepon, dan Tris pun memahaminya. Tris bilang, dia tidak kenal Po, adik Han. Tak berselang lama, datang Morris, orang yang bekerja dengan Tuan Ishak, ayahnya Tris. Tris menyuruh Han untuk pergi lewat jendela, tetapi Han tidak mau. Han berpura-pura sebagai pengantar makanan, tapi Morris tidak percaya. Terjadi keributan di sana. Morris menyuruh teman-temannya untuk menghajar Han. Han, yang jaga bela diri kungfu itu, tak mudah untuk mereka taklukkan begitu saja. Mereka sampai jungkir balik untuk menghajar Han, tetapi mereka malah dibuat tak berdaya. Kepandaian luar biasa pun Han tunjukkan di sini. Sampai-sampai gigi Morris manusia tengik itu copot, kemudian Han pergi. Kita ke kediaman Tuan Chu, tempat jasad Po disemayam. Orang-orang berdatangan memberi hormat kepada jasad Po dan menemui Tuan Chu yang didampingi oleh Kai tangan kanannya. Sesaat kemudian datang Han sambil membawa bola basket dan meletakkannya di samping Po dalam peti mati. Kemudian menemui ayahnya dan bertanya siapa yang membunuh Po, tetapi ayahnya bilang ini masih diselidiki polisi dan Kai mengurusnya. Di apartemen milik Colin, Colin sedang berbicara sama istrinya soal ayahnya yang masih menganggap Colin seperti anak kecil dan belum bisa memegang bisnisnya. Kemudian, bel pun berbunyi. Tragedi pun terjadi. Colin dan istrinya jatuh dari apartemen dan tewas.
Tuan Ishak dan Tris jadi berduka melihat kondisi Colin dalam kantong mayat. Tangan kanan Ishak, Meg, mengatakan dia akan membalas dendam akan kematian Colin. Di bagian lain, Han kembali ke apartemen milik Po. Di sana dia melihat kamarnya berantakan. Banyak barang-barang yang hancur berkeping dan menemukan sebuah kunci mobil milik Po. Han memeriksa mobil itu. Di sana dia menemukan sebuah tongkat dan di dalam tongkat itu ada selembar kertas yang berisi seperti alamat tertentu. Han pergi ke salah satu alamat itu bersama Tris. Mereka menemukan orang-orang di tempat itu sudah tewas. Mereka baru saja dibunuh karena terlihat dari bekas rokok yang masih menyala. Tiba-tiba, Han melihat ada mobil dan motor yang keluar dari tempat itu. 2 orang yang pakai motor itu melihat Han dan langsung menembak. Han pergi. Orang-orang itu terus menembak dan mengejar Han. Sampai akhirnya Han dapat menangkap salah satu dari mereka. Ternyata dalam helm itu perempuan Cina. Han yang tidak ingin memukul perempuan menggunakan Tris untuk memukul dan menendangnya. Sehingga perempuan Cina itu tewas tertusuk besi sampai ke jantung. Kita ke Kai yang mendapat tugas dari Tuan Chu untuk mencari pembunuh Victor Ho. Orang yang ada di alamat yang ditemukan Han. Pergi ke tempat Hung, rekan bisnisnya. Sampai di sana, Kai membunuh Hung bersama anggotanya, sekaligus mengambil uang mereka, dan menghancurkan tempat itu, karena menganggap Hung lah pelakunya. Singkatnya, Tuan Chu juga menjalin kerjasama dengan Tuan Rod, pemilik pembiayaan batu bara, bernama Misery Love Company. Tuan Chu mengkhianati perjanjian itu. Banyak orang-orang yang berkaitan dengan itu dihabisi oleh orang-orang Tuan Chu. Beralih ke Tuan Ishak, datang ke tempat Tris. Tuan Ishak yang sangat menyayangi putrinya, mengajak pindah dari tempat itu karena merasa tidak aman. Di mobil, Tuan Ishak bilang kalau dia tidak ada kaitannya dengan kematian Po, putra Tuan Chu. Tapi, salah satu dari anggota Tuan Chu akan membayar apa yang terjadi dengan Colin, kakak Tris. Di tempat baru ini, Tris dijaga Meg bersama anggotanya yang lain. Saat Tris dalam kamar, datang Han dari jendela yang sudah mengikuti sejak awal Tris pergi. Ayahnya juga sedang pergi mengurus bisnisnya. Saat itulah Han dan Tris kabur dari tempat itu pergi ke sebuah diskotik. Tris yang sudah diketahui oleh Sil, seorang pengurus diskotik di sana, menghampirinya, mengajaknya berbicara, dan diikuti oleh Han. Waktu mereka berbicara, tiba-tiba datang Meg dan mengancam Tris dengan pistol. Sekaligus memukul Han. Kemudian Han dibawa ke suatu tempat. Ternyata di sana ada Maurice. Han yang tahu akan kelicikan itu menanyakan keberadaan Tris, tapi Maurice tidak mau mengatakannya. Sehingga mengharuskan Han mengobrak-abrik tempat itu, menghajar mereka satu persatu, dan memaksa Maurice memberitahu keberadaan Tris. Sementara itu, Tuan Chu sedang melakukan pertemuan dengan Tuan Rod. Dan Tuan Rod memberikan cek kepada Tuan Chu sesuai dengan perjanjiannya. Setelah melakukan pertemuan dengan Tuan Chu, Tuan Rod juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Ishak, juga memberikan cek sesuai perjanjian mereka. Cek itu ditolak Tuan Ishak karena mengetahui ada sesuatu yang tidak beres, sebab Tuan Rod baru saja bertemu dengan Tuan Chu. Tanpa diketahui oleh Tuan Ishak, diam-diam ternyata Meg, tangan kanan Tuan Ishak, mengkhianatinya. Meg bekerja sama dengan Tuan Chu untuk menghancurkan Tuan Ishak. Meg juga menahan Tris. Lebih parahnya lagi, ternyata Meg lah yang membunuh Colin, anaknya Tuan Ishak. Mendengar itu, Tuan Ishak marah dan mencekik leher Meg. Tetapi Meg yang punya senjata menembak Tuan Ishak. Tuan Rod, yang merupakan orang ketiga, juga ikut dalam pertempuran itu, karena mau menyelamatkan surat-surat berharga miliknya yang ingin dirampas Meg. Saat Meg mengambil koper milik Tuan Rod yang jatuh dari helikopter, datang Han. Han bertanya kenapa membunuh adiknya. Meg bilang orang Cina itu sampah di rumahnya. Meg mau menembak Han. Tiba-tiba, Tris menembak Meg duluan dan akhirnya tewas. Kemudian Han pergi menemui Kai yang merupakan dalang pembunuhan adiknya. Pertarungan sengit pun terjadi
Mereka yang sama-sama jago kungfu itu terlihat sangat seru. Tangan Han terbakar karena api unggun yang tendang Kai. Han berteriak kesakitan. Han juga sempat tersungkur kena tendangan Kai. Namun karena Han sangat luar biasa, dia bangkit sampai akhirnya Han menggunakan tendangan tanpa bayangan sehingga kena kepala Kai. Tulang Kai hancur dari kepala sampai kaki. Kai pun tewas. Setelah pertarungan itu, Han pergi bertemu dengan Tuan Chu. Adu mulut pun terjadi antara ayah dan anak. Tuan Chu mengatakan alasan dia menyuruh Kai membunuh Po karena Po mengganggu perjanjiannya dengan Tuan Rhodes. Kemudian, Tuan Chu menyuruh Han untuk membunuhnya sebagai balas dendam. Tapi Han tidak mau membunuh ayahnya sendiri. Sehingga Han menyuruh ayahnya menentukan takdirnya sendiri. Akhirnya, Tuan Chu yang tidak kuat menahan rasa bersalahnya mati bunuh diri dengan menembak kepalanya sendiri. Film selesai.